Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya dari mimbar ini Al-Fakir mengingatkan diri sendiri dan semua yang hadir di sini, baik seorang bapak, anak, kakek, abang, adik, bahkan cucu sekalipun. Karena kita yang hadir dalam sholat Jumat adalah penentu arah iman dan takwa keluarga masing-masing. Maka mari kita cek dari Jumat ke Jumat apakah ada amal soleh yang bertambah. Dari Jumat ke Jumat adakah sedekah yang bertambah. Dari Jumat ke Jumat adakah ilmu syariat yang bertambah. Karena setiap hari Jumat seluruh khatib dimanapun berada selalu mengingatkan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita rutin mengevaluasi iman takwa kita, mengecek amal soleh kita, memeriksa sedekah ilmu kita, kita semua dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat a'azzakumullah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan untuk mendapati bulan suci Ramadan lebih dari 10 hari. Kita bersyukur karena bulan ini adalah bulan di mana bonus pahala, atmosfer keimanan, ketakwaan sungguh sangat terasa dari berbagai arah. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, maka ada yang menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bulan di sisi Allah dalam setahun itu ada 12. Sudah tercatat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan suci. Tapi sebagian kaum muslimin ketika ditanya atau diminta sebutkan 4 bulan suci itu, sebagiannya menjawab Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada lagi yang menjawab Zulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan. Sebagian betul, sebagian salah. Dan ternyata 4 bulan suci itu adalah Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut.
Yang satu terpisah yaitu Rajab. Kemana Ramadan? Kenapa nggak ada? Kenapa tidak termasuk dalam 4 bulan suci? Padahal kita seumur-umur menyebut bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah sholat Jumat a'azzakumullah, ini menariknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 bulan suci dan ternyata keempat-empat itu tidak termasuk di dalamnya bulan Ramadan. Tapi yang menarik adalah 4 bulan yang disebut bulan suci tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi justru Ramadan disebutkan dalam Al-Quran. Kita mengimani, meyakini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran, maka itu penting, istimewa, Allah muliakan, atau ada pesan khusus. Dalam Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Inilah yang kemudian menjadikan Ramadan disebut bulan suci. Bukan karena termasuk 4 di antara 4 bulan suci dalam surat At-Taubah, bukan. Tapi karena Ramadan turun di dalamnya Al-Qur'an. Bapak-bapak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rumus. Kalau kita mau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia, maka dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Semua yang berdekatan dengan Al-Qur'an akan jadi mulia. Pasti. Malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, maka menjadi pemimpinnya malaikat. Nabi Muhammad diturunkan kepadanya wahyu Al-Quran, menjadi penghulu para nabi. Bulan Ramadan yang tidak termasuk bulan suci, yang 4 itu, karena turun di dalamnya Al-Quran, menjadi mulia, disebut bulan suci. Makanya ada yang menyebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, selain Syahrus Siyam, bulan puasa. Malam diturunkan Al-Quran, bahkan Allah sebutkan dalam satu surat khusus namanya Al-Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kita, bapak-bapak, abang-abang, yang mau mulia di dunia dan akhirat, bermesraanlah dengan Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Wajar ketika Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dan Bukhari mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi versi terbaik menurut Rasulullah, sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau hanya belajar, baru belajar, versi baik menurut Rasulullah baru 50%. Kapan 100%? Ketika mengajarkan kembali. Jadi ilmu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi diamalkan. Yang istimewanya lagi di bumi ini, Rasulullah SAW dalam riwayat An-Nasa'i bersabda, "Inna lillahi ahlin minan nas." Sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Faqalu, "Man hum ya Rasulullah?" Kata para sahabat, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Hebat betul, beruntung sekali jadi keluarganya Allah. Kata Rasulullah, "Hum ahlul Quran." Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Quran. Ahli Quran itu keluarganya Allah dan orang-orang istimewa di sisi Allah. Tapi masalahnya tidak semua kita ringan untuk berquran. Pak,
Bang, boro-boro berquran. Disebut berquran itu kan udah mengamalkan, membaca, tadabbur, sudah menjiwai, bersahabat. Saya ya baca aja belum lancar. Apalagi meresapi, apalagi mengamalkan. Bapak-bapak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang sangat bagus dari sahabat mulia Utsman ibnu Affan. Apa kata beliau? Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian kian bersih, kian jernih, makin suci, maka kalian gak akan kenyang-kenyang tuh baca Al-Quran, baca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah membuka mushaf, sudah baca satu halaman, walaupun mepet-mepet masuk kerja, rasanya pengen terus lanjutin. Itu definisi gak kenyang-kenyang baca Quran. Tapi kalau hatinya banyak penyakit, maka jangankan baca Quran, nyentuh aja berat. Al-Quran gak bisa dibohongin, sama seperti sholat. Urusan sholat gak bisa dibohongin, Pak. Kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi kaum munafik, subuh dan isya. Gak bisa dibohongin. Orang yang berat sholat subuh dan sholat isyanya pasti ada bibit-bibit kemunafikan. Sama seperti Al-Quran. Yang hatinya makin bersih, makin nyaman, betah berlama-lama dengan Al-Quran. Karena apa? Bukan sekedar teks, bukan sekedar kitab, tapi ia berisi kalam, firman-Nya Allah, Tuhannya manusia. Qalu miskin, la yantiqul injiliziyah hatta la yafhamu kalaman nas. Orang-orang sekuler, orang-orang umum berkata, miskin, kasihan, orang yang gak bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi gak ngerti pembicaraan manusia. Kulna, kita jawab, miskin, man la yantiq al-arabiyah, hatta la yafhamu kalam rabbin nas. Yang kasihan itu justru yang gak bisa bahasa Arab, gak ngerti baca Quran. Sampai-sampai gak ngerti pembicaraan apa dari Tuhannya manusia. Kalau sekedar gak bisa bahasa Inggris, kita cuma gak bisa bahasanya manusia internasional. Tapi kalau gak bisa bahasa Arab, gak ngerti baca Quran, kita gak ngerti kalamnya Tuhannya manusia. Bukan cuma internasional, dunia akhirat. Bapak-bapak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada motivasi agar kita betah atau terdorong untuk baca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini jadi motivasi al-fakir ketika dulu di pesantren bertanya kepada kiai, "Kiai, saya ini sudah baligh. Rasanya dosa saya banyak. Dulu waktu belum masuk pesantren sering meninggalkan sholat. Gak kehitung. Setahun, 2 tahun, setelah balik 3 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun. Ninggalin sholat, berapa dosa yang saya punya. Bagaimana cara mengimbanginya?" Kata kiai, baca Quran. Inilah hadis yang dimaksud. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanat. Fa innal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Siapa yang baca Al-Quran, satu hurufnya aja bagi dia 1 pahala. Setiap pahala dilipat gandakan 10. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, enggak. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Masing-masing huruf 1 pahala. Setiap pahala dilipatkan 10. 30 pahala. 30 poin. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. 190. Ayo Pak, semangat.
Ramadan. Buka Al-Quran, baca Al-Quran. Terbata-bata tidak masalah. Kata Rasulullah, yang terus belajar, keep learning, never back down, nggak pernah mundur, dia nggak pernah nyerah belajar Al-Quran, tapi masih terbata-bata, kesulitan, maka dapat 2 pahala. Pahala belajarnya dan pahala bersabarnya. Dan yang terakhir sebagai penutup, sebagai motivasi, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat dia akan mendatangi orang yang sering membaca Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Apa itu syafaat? Yang saya tahu syafaat cuma dari Rasulullah. Kok bisa Al-Quran ngasih syafaat? Syafa' itu artinya genap. Lawannya witir. Witir ganjil, syafa' genap. Maksudnya apa? Syafaat adalah yang menggenapkan, yang menemani bapak-bapak, abang-abang kita dikubur sendirian, menghadapi siksa kubur, fitnah kubur, pertanyaan malaikat dan lain sebagainya sendirian. Siapa yang menemani? Al-Quran. Syafa', menggenapkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi oleh-oleh, mudah-mudahan jadi motivasi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalam ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal murabitin wal mustad'afin fi Palestin wa khassa fi Gaza al izza wa fi Suriah wa fil Yaman wa fil Iraq wa fi Afghan wa fi Turkistan asy-Syarqiyyah wa fi Somal wa fi Myanmar wa khassa fi Indonesia al-habibah wa khzul man khazala al-islam wal muslimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkurullaha ala ni'amihi yazid lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.